Shalom, selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam doa pagi online GKI Samanhudi pada hari ini Sabtu 23 Desember tahun 2023. Bersyukur kepada Tuhan ketika pada pagi hari ini Tuhan masih kembali percayakan nafas kehidupan yang baru kepada setiap kita. Mari saya ajak kita sekalian untuk mengawali doa pagi hari ini dengan berdoa. Kita tenangkan diri kita di hadapan Tuhan, kita tundukkan diri, kita satukan hati dan kita berdoa. Ya Allah yang baik, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan masih boleh percayakan kepada setiap kami. Termasuk ketika saat ini Tuhan boleh izinkan kami untuk mengikuti doa pagi hari ini. Ya Tuhan, persiapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami, beri kami konsentrasi penuh untuk dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan juga tolong hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, pakai hamba-Mu sebagai perpanjangan lidah-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Biarlah firman yang akan kami dengar dan pelajari bersama pada pagi hari ini dapat menolong kami untuk dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Firman yang akan kami dengar ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, terkhususnya sepanjang hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 40 sampai 52. Injil Yohanes pasal 7 ayat 40 sampai 52. Saya akan bacakan bagi kita sekalian Injil Yohanes pasal 7 ayat 40 sampai 52. Demikianlah firman Tuhan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang itu." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Namun yang lain lagi berkata, "Apakah mungkin Mesias datang dari Galilea? Bukankah kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal?" Lalu timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuhnya. Kemudian penjaga-penjaga itu kembali kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang pun berkata seperti orang itu." Lalu jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Apakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya? Atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka." Nikodemus, salah seorang dari mereka yang dahulu datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dilakukannya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang muncul dari Galilea." Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang dengan senantiasa membaca, merenungkan, dan melakukannya. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hidup di negara Indonesia yang terkenal akan keberagamannya. Bahkan slogan negara kita saja, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, keberagaman di negara kita sangat amat banyak jenisnya. Misalnya keberagaman suku, kemudian keberagaman bahasa daerah, keberagaman pakaian tradisional, alat musik, bahkan juga makanan begitu ya. Misalnya satu jenis, nasi goreng. Nasi goreng di Sumatera dan di Jawa berbeda. Bahkan Jawa di mana dulu nih? Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur juga berbeda-beda. Nah, itulah keberagaman di negara kita, Indonesia. Nah, ada salah satu keberagaman yang cukup besar di negara ini, yaitu keberagaman soal agama. Nah, terkait dengan keberagaman agama kita, yaitu agama Kristen,
sering dikatakan sebagai agama minoritas. Nah, sikap orang-orang di luar agama Kristen terhadap agama Kristen pun sangat beragam ya Ibu Bapak Saudara. Ada orang-orang yang dapat menghargai keberagaman agama dan dapat menerima keberadaan agama Kristen, termasuk orang-orang Kristen. Tetapi ada juga orang-orang yang tidak dapat menerima keberagaman beragama, termasuk keberadaan orang Kristen. Nah, tidak sedikit di antara mereka yang memperlakukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ini secara berbeda. Bahkan ada juga orang-orang yang membenci orang-orang Kristen. Mungkin kita sering atau bahkan beberapa kali begitu ya mendengar berita ada orang-orang yang diperlakukan secara keji karena kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada juga berita yang mengatakan bahwa ada tempat ibadah gereja yang dipersulit izin membangunnya. Ada kelompok-kelompok persekutuan yang dilarang melakukan ibadah mereka di daerah-daerah tertentu dan lain sebagainya. Mungkin kita pernah mendengar, mungkin kita pernah melihat, atau bahkan mungkin kita yang pernah mengalami sendiri. Rupanya ada saja orang ataupun pihak yang tidak dapat menerima keberadaan orang Kristen, serta bahkan Tuhan Yesus yang kita percaya. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rupanya hal-hal semacam ini tidak hanya terjadi di masa kini saja. Bila kita mencermati bacaan kita tadi, tampak bahwa hal ini pun pertentangan-pertentangan antara orang yang percaya kepada Yesus dan orang yang tidak percaya pada Yesus juga terjadi di zaman Yesus. Kita dapat melihat dalam bacaan kita bahwa di dalam kerumunan itu ada orang-orang yang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Nabi yang sudah dijanjikan dan dinubuatkan. Tetapi ada orang-orang yang mempertanyakan soal Yesus, bahkan tidak mempercayainya, tidak mempercayai Yesus. Termasuk juga di dalamnya adalah para imam dan orang Farisi yang notabene yang kita kenal, yang kita ketahui sebagai para pembelajar Taurat. Nah, dari sini kita dapat melihat, kita dapat juga diingatkan Ibu Bapak Saudara bahwa sesungguhnya kita tidak perlu terkejut. Kita tidak perlu kaget melihat keberagaman orang-orang terkait sikap mereka akan kekristenan. Kita dapat melihat bahwa ada orang-orang yang tidak dapat mengakui dan tidak dapat menerima keberadaan ataupun status Tuhan Yesus. Bahkan ada yang sampai di titik menolak keberadaan orang-orang Kristen. Nah, hal ini pun ternyata sudah terjadi dari zaman Yesus. Bahkan kalau kita mau jujur, kita melihat bahwa orang-orang yang menentang Tuhan Yesus di teks ini kemudian mereka jugalah yang menyalibkan Yesus. Ya, ibarat kata Tuhan Yesus saja orang-orang yang menentang Yesus saja bisa menyalibkan Tuhan Yesus, apalagi kita orang-orang Kristen yang adalah pengikut-pengikut Yesus bahkan di masa kini. Nah, jadi hal ini pun juga sudah terjadi sejak zaman Yesus. Nah, tetapi kalau kita tahu ya, ada orang-orang yang yang tidak bisa menerima keberadaan Tuhan Yesus maupun pengikutnya. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai pengikut-pengikut Yesus? Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini, dalam bacaan ini, kita dapat melihat satu sosok, yaitu Nikodemus. Nah, Nikodemus ini, nama Nikodemus pernah disebutkan di bagian Injil Yohanes sebelumnya, yaitu tepatnya di Injil Yohanes pasal 3. Nah, di Injil Yohanes pasal 3 dikatakan bahwa Nikodemus adalah seorang Farisi dan pemimpin Yahudi yang kemudian datang kepada Yesus dan melakukan tanya jawab. Nah, rupanya Nikodemus ini menjadi seorang yang percaya kepada Yesus. Ya, meskipun orang Farisi, dan tadi kita baca dalam bacaan kita, orang Farisi itu menentang soal ketuhanan Yesus, tetapi berbeda dengan Nikodemus, akhirnya ia percaya kepada Yesus. Nah, justru itulah bacaan kita justru memperlihatkan bahwa meskipun para imam dan orang Farisi yang lain menentang Yesus, Nikodemus justru menjadi contoh bagi setiap kita saat ini, yaitu untuk menjadi seorang yang dengan teguh memegang kepercayaan terhadap Tuhan Yesus. Meskipun orang-orang lain di sekitar kita tidak menyukai bahkan menentang hal tersebut. Nikodemus menjadi
bisa dianggap sebagai orang Farisi yang mengikuti Yesus di antara orang-orang Farisi lain yang menolak Tuhan Yesus. Ia dapat memegang imannya dengan teguh, memegang kepercayaannya dengan teguh, dan itulah yang dapat kita pelajari saat ini. Nah, tetapi tidak hanya dengan memegang teguh iman kita saja, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi di tengah dunia yang banyak tidak menyukai orang Kristen, menolak keberadaan Tuhan Yesus dan lain sebagainya, kita juga dituntut, kita juga didorong, kita juga diminta untuk menjadi saksi Kristus dimanapun berada. Nah, menjadi saksi Kristus ini bukan hanya berarti kita menjadi pembela-pembela Kristus, bahkan membuat front pembela Kristen dan lain sebagainya. Tidak hanya seperti itu, tetapi justru menjadi saksi Kristus berarti kita mewartakan kasih dan karya Kristus bagi dunia. Sekali lagi, menjadi saksi Kristus berarti kita menjadi pewarta kasih dan karya Kristus bagi dunia. Nah, terlebih ketika kita mendekati momen Natal yang akan kita peringati esok dan lusa, kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus itu datang ke dunia sesungguhnya untuk membawa damai dan sukacita bagi dunia ini. Nah, justru untuk itulah Ibu Bapak Saudara kita dipanggil. Sama seperti Yesus yang datang untuk membawa damai sukacita dan kebaikan serta sukacita, damai sejahtera dan sukacita serta kebaikan, maka kita pun sebagai orang-orang Kristen juga dipanggil untuk mewujudkan damai sejahtera, sukacita dan kebaikan Kristus bagi dunia. Meskipun dunia tidak menyukai keberadaan kita. Sekali lagi, menjadi saksi Kristus tidak semata hanya menjadi pembela-pembelanya. Tetapi menjadi saksi Kristus berarti kita menjadi saluran kasih dan damai Allah bagi semua orang tanpa terkecuali. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat menyongsong Natal. Meskipun ada orang-orang yang tidak menyukai keberadaan orang-orang Kristen, tetapi biarlah kasih dan damai Natal dapat mereka rasakan melalui kehadiran kita. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa memang benar ada orang-orang yang tidak menyukai kami, tidak menyukai keberadaan kami sebagai orang Kristen, dan bahkan tidak menyukai Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, tetapi ajar kami untuk dapat terus menjadi saksi-Mu, yaitu dengan mewartakan kasih, melakukan hal-hal baik, menjadi pembawa damai bagi semua orang di dunia ini, termasuk orang-orang yang membenci dan tidak menyukai kami. Biarlah damai Natal itu yang boleh kami rasakan, yang boleh kami hidupi, juga boleh kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini, tolong kami untuk dapat melakukannya dalam hari lepas hari. Amin. Selamat melakukan aktivitas sepanjang hari ini, selamat menjadi pembawa kasih dan damai bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.